Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku bakal reaction lagi chat history horror buat kalian. Jadi buat kalian, simak terus video ini sampai akhir. Jangan lupa pakai earphone kalian ya, agar suasana yang aku ceritakan nyampe ke kalian semuanya. Tanpa basa-basi, langsung masuk pada ceritanya. Suatu hari ketika aku pulang dari sekolah, aku bingung karena tidak ada siapapun di rumah. Di tengah kebingungan itu, orang tuaku menelpon dan mengatakan mereka sedang ada urusan penting hingga terpaksa meninggalkanku sendirian di rumah. Mereka akan kembali besok pagi. Oke, jadi ini tokoh utamanya masih belum diketahui namanya siapa ya. Malamnya karena aku sedang sendirian, aku memutuskan untuk tidak tidur dan menghabiskan waktu dengan menonton film. Akan tetapi ketika aku sedang asik nonton film, ada sebuah pesan masuk yang aneh. Pesan tersebut dikirim oleh nomor yang tidak dikenal. Oke, jadi ada pesan habis ini ya. Oke, di sini nomornya disamarkan ya. Foto profilnya itu perempuan. Kejadiannya jam 10 malam. Tolong aku, please. Siapapun tolong aku. Kemudian dijawab, ini siapa ya? Dapat nomorku dari mana? Tolong, please, tolong aku. Aku bersyukur akhirnya ada yang menjawab pesanku ini. Oke. Ada apa emangnya? Tolong aku, cepat telepon polisi. Wow, ada apa sih? Kenapa? Ada seorang masuk ke dalam rumahku. Dia orang asing. Dia memecahkan kaca jendela dan masuk ke rumah. Aku takut banget. Oke, tolong. Di sini ini minta tolongnya berulang kali ya. Tapi di sini sepertinya kurang yakin, takut ini penipuan. Ini penipuan ya, prank. Ini pasti temanku yang main-main pakai nomor baru. Ngaku aja deh, kamu siapa? Tidak. Wow. Ini serius, please bantu aku. Aku takut mati. Wow. Ada apakah gerangan? Mencurigakan deh ya, memang seperti mencurigakan. Kamu dapat nomor aku dari mana? Aku nggak tahu pastinya. Aku cuma ngechat nomor siapapun yang ada. Aku panik. Oke, itu gak penting sekarang. Tolong bantu aku. Aku takut. Oke, di sini sering minta tolong ya. Oke. Aku akan membantumu. Coba tenang deh. Aku harus apa? Oke, di sini si narasumber sudah mulai mau membantu dia ya kan. Kemudian tolong telepon polisi untuk datang ke rumahku. Tanya kemudian, kenapa kamu nggak telepon sendiri? Kalau aku yang telepon, suaraku akan kedengaran sama orang itu. Ya betul juga sih. Terus aku bakalan ketahuan. Ya betul. Oke. Oh iya, memang kamu di mana sekarang? Tanya. Tadi aku di kamar. Saat aku dengar ada yang masuk ke rumah, dia mecahin kaca jendela terus masuk. Oke, jadi ini bentar. Oke, jadi ini ceritanya ya. Oke, di sini ada dua tokoh. Yang pertama itu udah jelas banget dari foto profilnya itu perempuan. Kemudian yang tokoh kedua yang ditinggalkan orang tuanya di rumah sendiri itu masih belum jelas dia laki-laki atau perempuan, itu masih belum jelas di dalam cerita ini. Dan yang perempuan ini minta tolong seakan-akan nyawanya itu terancam. Dan tapi ini sangat membingungkan karena bisa disebut penipuan, takutnya juga ini hanya candaan. Jadi memang masih susah diartikan untuk
tokoh atau narasumber yang pertama ini. Oke, kita lanjut aja, kita coba lanjut dulu ya. Aku takut banget dan aku sekarang sembunyi dalam lemari. Aku dengar langkah kaki di tangga sekarang. Kamarku ada 2 lantai. Bagaimana ini? Ini bukan prank kan? Ini lagi-lagi menegaskan ya. Kamu harus percaya aku, please. Kemudian dengan emot nangis. Kenapa kamu gak ngehubungin orang tuamu atau teman kamu? Betul juga. Kenapa malah ngechat orang yang, maksudnya kenapa malah ngechat aku yang bukan siapa-siapa? Please tolong percaya sama aku. Aku tinggal sendirian sama teman kampusku, tapi dia lagi pulang kampung. Aku gak punya orang tua. Oke. Aku gak bisa ngubungin siapa-siapa sekarang. Tak ada yang membalas. Oke. Puas. Mungkin di sini sih perempuan itu sudah mulai marah ya, karena tidak cepat dibantu. Cepatlah bantu aku, please. Oke, aku akan telepon polisi. Kasih nama sama alamatmu biar polisinya cepat ke sana. Namaku Linda, alamatku di. Oke, masih titik-titik ini. Oke. Jadi ketika dia masih mengetik, sebenarnya aku sudah mencoba menelpon nomor layanan darurat polisi di HP-ku. Tapi saat aku membaca alamat yang diketik, aku sangat kaget hingga HP-ku tergelincir dari tanganku dan terjatuh ke lantai. Oke, ada apa dengan alamat itu? Oke, kita tunggu bentar. Alamatnya adalah alamat rumahku sendiri. Wow. Berarti alamatnya rumah si narasumber ini dong. Alamatku, dia bercanda kan. Aku berniat untuk memblokir dia dan berpikir kalau dia hanya bercanda. Tapi handphoneku mati karena terjatuh. Oke. Tiba-tiba ada suara aneh yang samar-samar terdengar dari lemari baju. Suara itu semakin lama semakin keras, seperti ada seseorang yang mencoba bersembunyi di dalamnya. Oke. Ini hampir mirip dong sama yang diceritain sama yang dihubungi tadi ya. Aku merasakan firasat buruk. Dengan perasaan takut, aku menatap lemari kamarku. Jantungku berdebut kencang, keringat dingin mengalir di dahiku. Oke. Jadi ceritanya itu hampir mirip kalau misalkan si perempuan tadi kan sembunyi di lemari, kemudian secara nggak sengaja di lemarinya si narasumber itu ada suara aneh. Kemudian dengan langkah pelan aku mendekati lemari. Tanganku bergetar saat memegang gagang pintu lemari, dan dengan satu gerakan cepat aku menarik pintu lemari hingga terbuka. Oke, sudah dibuka. Dan isinya apa kira-kira? Tidak ada siapa-siapa. Wow. Hanya berisi pakaian. Oke. Lalu suara tadi itu apa? Dengan perasaan lega, aku menutup pintu lemari itu. Tapi ketika aku menutup lemari itu, dari sana aku mendengar teriakan dan tangisan seorang perempuan yang seperti sedang ketakutan. Wow. Teriakan itu bergema dan tetap terdengar di telingaku terus menerus. Oke, jadi di sini ceritanya si narasumber sedang diteror ya, dan terornya itu berhubungan sama chat yang tadi. Paginya aku ditemukan pingsan di lantai. Orang tuaku sudah pulang dan mereka terlihat sangat khawatir setelah aku menceritakan semua yang terjadi malam itu. Ternyata beberapa tahun yang lalu memang ada seseorang wanita yang tinggal di sini atau tinggal di rumah ini. Dia dibunuh oleh pembunuh yang masuk ke dalam rumahnya. Oh, oke.
Nama wanita tersebut, nama wanita yang terbunuh itu adalah Linda. Wah, sama persis sama yang chat narasumber tadi, asli. Oke, jadi kalau kita rangkum di sini ya. Jadi kejadian itu berhubungan dengan chat yang sampai ke handphonenya si narasumber, dan si korban kita anggap si A atau Tiara lah, yang korban pembunuhan itu. Si Linda ya, namanya kan Linda. Si Linda minta tolong pada si narasumber, minta tolong terus menerus, seakan-akan memang nyawanya lagi terancam. Dan si Linda bilang kalau sekarang dia sembunyi di dalam lemari. Kemudian setelah narasumber ingin membantu si Linda, ketika si Linda menyebutkan alamatnya ada di mana, dan si narasumber pun kaget karena alamatnya itu sama persis yang ditinggali narasumber sekarang. Artinya alamatnya sama. Sontak si narasumber pun kaget dan handphonenya pun jatuh. Tidak lama dari handphone jatuh, terdengar suara aneh dari dalam lemari. Oke, jadi ini seperti apa ya, kejadian yang kebetulan, tapi kejadiannya itu ada hubungannya dari chat kemudian langsung kejadian nyata. Dan ternyata memang betul di sana, sebelum si narasumber tinggal di sana, memang di sana sudah pernah ditinggali seorang perempuan dan dia mati dibunuh oleh pembunuh. Oke, berarti si Linda ini sampai sekarang masih gentayangan. Saya Alam Sufi pamit di sini. Sampai jumpa.